Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mencegah Covid dan konflik bersama huruf hijaiyah, kita mulai dengan zona aman, yaitu hati terlebih dahulu. Hati di dalam bahasa Arab disebut qalbun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb." Yang artinya, pada tubuh kita ini ada segumpal daging. Jika daging itu bagus, maka bagus pula badan kita. Dan jika daging itu tidak bagus, maka tidak bagus pula badan kita. Ingatlah, yang dimaksud dengan daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata jika hati kita bagus, maka insya Allah perbuatan kita menjadi bagus. Jika hati kita yang bagus, maka ucapan kita akan bagus. Jika hati kita bagus, pikiran kita menjadi bagus. Jika hati kita bagus, maka penglihatan, pendengaran, bahkan keyakinan kita menjadi bagus. Tetapi sebaliknya, jika hati kita tidak bagus, maka tidak mustahil perbuatan kita pun akan tidak bagus. Pikiran kita menjadi tidak bagus, perasaan kita menjadi tidak bagus, perkataan kita menjadi tidak bagus, pendengaran, penglihatan kita menjadi tidak bagus, bahkan keyakinan kita bisa menjadi tidak bagus. Kenapa? Hati kita tidak bagus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita melakukan suatu perbuatan, sebaiknya kita bersihkan hati kita terlebih dahulu. Kita sucikan hati kita terlebih dahulu. Kita mau melihat sesuatu, bersihkan hati kita terlebih dahulu, supaya apa yang kita lihat itu menjadi sebuah kebaikan bagi diri kita, bukan keburukan. Ya. Saat kita ingin mendengar sesuatu, maka kita harus sucikan, bersihkan hati kita terlebih dahulu, ya, sehingga apa yang kita dengar insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan kita, bukan keburukan. Juga apabila kita mau berkata, maka terlebih dahulu bersihkan hati kita, sucikan hati kita, agar supaya apa yang kita ucapkan itu menjadi sebuah kebaikan bagi diri kita, bukan keburukan. Begitu pula yang lainnya. Oleh karenanya, maka tetaplah menjaga hati agar tetap bersih dan suci. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati itu adalah lentera kehidupan kita, lampu kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan selamat dengan lampu itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih, al-ayat. Yang artinya, bukankah orang yang telah dibukakan pintu hatinya oleh Allah, yaitu sadar, sehingga dapat menerima ilmu Islam, dapat menerima Al-Quran dan Al-Hadis, berarti di dalam hati orang tersebut ada nur Allah. Nur adalah cahaya, cahaya adalah lampu. Kenapa perpaduan antara Al-Quran itu dengan Al-Hadis itu melahirkan sebuah lampu, sebuah cahaya? Kita ambil contoh lampu yang ada di rumah kita. Ya.
Ya, lampu yang ada di rumah kita ada 2 kabel, positif dan negatif. Lalu bertemu pada wadah lampu yang masih bagus, masih bersih, bagus, bersih, tidak bocor, tidak bolong, bagus pokoknya. Kita berikan aliran listrik, maka melahirkan sebuah cahaya, sehingga cahaya itu bisa bermanfaat bagi lingkungan. Di malam hari kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa belajar, ya lampunya bercahaya, lampunya masih bagus. Akhirnya lampu itu tetap berada di rumah kita, ya, berada di rumah kita karena lampunya masih bagus. Tetapi kalau lampunya sudah tidak bagus, bocor, bolong, berapapun aliran listrik yang kita berikan kepada lampu itu, maka lampu itu tidak akan melahirkan sebuah cahaya. Kenapa? Lampunya bocor. Kalau lampu bocor, udara masuk, akhirnya tidak melahirkan sebuah cahaya, karena lampu itu hampa udara. Ya, kalau dia bocor, dia bolong, nggak melahirkan sebuah cahaya, akhirnya gelap rumah kita di malam hari. Kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya, kita tidak bisa belajar, nggak kelihatan, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, sudah. Kalau lampu itu masih bisa kita servis, ya kita servis. Tapi kalau sudah tidak bisa diservis, barangkali kita buang lampu itu di bak sampah, kita bakar. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis itu ibarat 2 kabel itu, lalu bertemu pada wadah hati kita yang sudah bersih, sudah suci, sudah bagus, maka melahirkan sebuah cahaya yang bisa menerangi kehidupan kita. Mana halal, mana haram kita tahu. Yang halal ini yang haram, yang saya tinggalkan. Yang baik, yang buruk kita tahu, yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita lakukan. Kenapa ada cahaya? Ya, karena hati kita bersih. Sedikit ilmu yang kita pelajari masuk ke dalam hati kita bisa menjadi sebuah cahaya. Tetapi sebaliknya, jika hati kita bocor, hati kita bolong, hati kita kotor, ya, akhirnya masuklah penyakit hati seperti penyakit iri, dengki, hasud, sombong, pembohong, penipu, pengadu domba, selalu buruk sangka kepada siapapun. Subhanallah. Berapapun ilmu agama yang dipelajari, dari TK sampai profesor, ilmu agama banyak, tetapi tidak melahirkan sebuah cahaya bagi kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya itu kotor. Hati kotor itulah yang memisahkan antara ilmu pengetahuannya dengan perbuatan. Ilmu agamanya banyak, tapi perbuatannya tidak berilmu. Ucapannya banyak dalilnya, tapi perbuatannya nggak ada dalil sama sekali. Coba tuh, simpatinya hebat sekali kepada orang yang sedang kesusahan, kepada orang yang kena musibah, simpatinya hebat sekali, ya. Tetapi tidak ada empati, dia selalu berpisah. Apa yang memisahkan? Hati kotornya itu yang memisahkan, sehingga hidupnya tetap dalam keadaan gelap. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja hidup gelap, seperti jalan dalam kegelapan. Coba tuh, pelan-pelan sekali, saudara. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jaga itu hati, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau diri kita kotor, hati kita kotor, ilmu banyak, tapi suka apa? Suka membohongi orang lain, suka membodohi orang-orang bodoh. Kenapa?
karena itu hatinya kotor, ya, hatinya kotor. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa inna nura idza dakhala qalba insyarah wal fasah. Sesungguhnya nur itu cahaya tadi, ya, yang lahir dari hati yang bersih, yang diberikan ilmu agama dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian hati itu memang menerima ilmu itu, dan ilmu itu menerima hati juga. Akhirnya melahirkan sebuah cahaya. Hatinya mulia, ilmunya mulia, bertemu melahirkan sebuah cahaya, sehingga kehidupan orang tersebut menjadi bahagia dunia dan bahagia di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka saat kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bersihkanlah hati kita. Kemudian janganlah mencari-cari manusia, tapi carilah Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki semangat untuk terus melakukan kebaikan. Kemudian jika kita ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, cepat-cepat bersihkan hati kita. Jangan pernah cari-cari manusia, carilah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.